Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini berikan manfaat untuk kita bersama. Pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam dan kenyamanan. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar, contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara. Ada beberapa faktor penyebab pencemaran udara, di antaranya yang pertama, pencemaran udara akibat aktivitas alam. Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitarnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang kedua, pencemaran udara akibat aktivitas manusia. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, pencemaran udara akibat pembakaran sampah, pencemaran udara akibat asap industri, pencemaran udara akibat asap kendaraan, pencemaran udara akibat asap rokok, pencemaran udara akibat senyawa kimia buangan seperti CFC, dan lain-lain. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara dapat mengakibatkan beberapa dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berikut ini beberapa dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, gangguan kesehatan. Kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Misalnya ISPA, infeksi saluran pernapasan, adalah salah satu dari penyakit yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran udara. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Yang kedua, gangguan kehidupan tanaman. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi ini dapat mematikan tanaman setempat. Yang ketiga, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti AC dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Dan fungsi dari lapisan ozon, yaitu untuk melindungi bumi dari pancaran sinar matahari, akan menjadi tidak efektif. Hal ini tentu akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan gangguan kesehatan bagi manusia seperti kanker kulit. Cara penanggulangan pencemaran udara. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran udara. Yang pertama, melakukan penghijauan. Yang kedua, mengurangi pembuatan rumah kaca. Selain kedua hal ini, kita juga dapat melakukan hal-hal lain yang bisa mengurangi terjadinya pencemaran udara. Misalnya pada pabrik-pabrik, corong udara yang digunakan untuk pembuangan asap
harus diisi penyaring asap agar udara tidak tercemar. Kemudian, mengurangi tingkat polusi pencemaran udara akibat dari asap kendaraan. Misalnya, jika kita berbelanja ke tempat yang dekat, sebaiknya kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.